Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqal azim. Almarhamdal birru'an. Bukti fillah rahimahumullah. Qadarullah, hari ini kita sehat walafiat, berada dalam satu majelis yang paling mulia di muka bumi, majelis ilmu, majelis yang di dalamnya banyak mengingat Allah dan menyebut-nyebut namanya, sehingga orang yang ada di dalam majelis itu Allah janjikan padanya ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa adalah sesuatu output dari ikhtiar yang dilakukan seorang hamba ketika dia totalitas dalam beribadah kepadanya, dalam mengimplementasikan kalimat yang ada dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hari ini kita akan membahas mizanul ibadah, ya, segala sesuatu, yaitu tentang ibadah itu sendiri. Kita akan bahas dari pengertiannya, rukun-rukunnya, sehingga sampai kepada manzilah-manzilah yang dilewati oleh seorang hamba menuju Rabb-nya. Sebagai satu gambaran, Bunda akan mulai dengan satu kisah. Kisah ini bukan sembarang kisah, tapi berasal dari Rasulullah SAW. Mungkin udah pernah dengar ya tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Sudah pernah dengar? Bunda akan baca secara penuh supaya kisah ini benar-benar ibu dapatkan orisinal sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Beliau menceritakan, saya pernah mendengar Rasulullah bercerita. Dahulu ada 3 orang dari kalangan orang sebelum kalian, dari kalangan Bani Israel. Dari mana? Ya, dari kalangan Bani Israel, yang pergi berkelana sampai akhirnya mereka menemukan sebuah gua. Kemudian mereka pun masuk ke dalamnya. Tak lama kemudian ada batu besar yang jatuh dari gunung dan menutup pintu gua tersebut. Salah seorang di antara mereka mengatakan, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini, kecuali kalian harus berdoa kepada Allah dengan perantara kebaikan amal kalian. Dengan apa? Perantara kebaikan amal kalian. Kemudian salah seorang di antara mereka berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai 2 orang tua yang sudah renta, dan aku tidak pernah mendahulukan selain keduanya, baik keluarga maupun pelayan, untuk meminum air. Pada suatu ketika aku pergi mencari kayu bakar. Sampai tatkala pulang, aku mendapati keduanya sedang tertidur. Sudah tertidur. Maka aku memerah susu untuk makan malamnya. Namun aku dapati keduanya sudah tertidur pulas. Aku enggan untuk membangunkannya, dan aku tidak mau memberikan susu tersebut pada orang lain sebelum keduanya. Sehingga aku menunggu dengan tetap memegang gelas hingga keduanya terbangun sampai terbit fajar. Sementara anak-anakku merengek meminta minum
di bawah kakiku. Sampai akhirnya kedua orang tuaku terbangun lalu meminum air susu tersebut. Ya Allah, kalau sekiranya hal itu aku lakukan karena ikhlas mengharap wajah-Mu, maka keluarkan kami dari tempat ini. Maka batu itu pun bergeser sedikit, akan tetapi mereka belum bisa keluar. Yang satu bilang itu tadi. Orang yang kedua mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai keponakan yang paling aku cintai. Dalam riwayat lain dikatakan, dan aku mencintainya sebagaimana cintanya seorang laki-laki kepada perempuan. Maka aku menginginkan dirinya, namun ia menolaknya. Hal itu berlangsung sampai datang suatu masa paceklik yang membuatnya kekurangan. Hingga pada suatu hari ia datang kepadaku, maka aku memberikannya uang sebanyak 120 dinar agar dirinya mau aku pergauli. Ia pun menyetujuinya. Sampai kiranya aku sudah mampu melakukan apapun yang aku inginkan. Dalam riwayat lain disebutkan, tatkala diriku sudah berada di antara kedua kakinya, ia berkata, takutlah engkau kepada Allah. Jangan engkau robek cincinnya selain dengan cara yang benar. Kemudian aku tinggalkan dirinya, sedangkan dia adalah orang yang paling aku cintai. Aku juga tinggalkan semua uang yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, sekiranya aku lakukan hal itu dengan ikhlas mengharap wajah-Mu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Kemudian batu tersebut tergeser sedikit lagi, akan tetapi mereka masih belum mampu untuk keluar. Sekarang orang yang ketiga. Orang yang terakhir berkata, ya Allah, aku pernah menyewa beberapa orang pelayan dan aku telah memberi upah semua pegawai tersebut kecuali satu orang. Orang itu telah meninggalkan upahnya tanpa mengambilnya. Maka aku investasikan upahnya sampai menjadi domba atau kambing yang sangat banyak. Pada suatu ketika orang tersebut datang kepadaku sembari mengatakan, wahai hamba Allah, berikan upahku yang dulu. Apa katanya? Ditagihnya lagi upah yang dulu. Lalu aku jawab, semua yang engkau lihat itu adalah hasil dari upahmu yang dulu. Unta, sapi, dan kambing serta budak. Ia menanggapi, wahai hamba Allah, jangan mengejekku. Maka aku jawab, aku tidak sedang mengejekmu. Kemudian dirinya mengambil semua harta tersebut tanpa menyisakan sedikit pun. Enggak ada sisa, dia ambil semua. Ya Allah, jika sekiranya aku mengerjakan hal itu dengan ikhlas mengharap wajah-Mu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Tiga-tiga udah mengucapkan amalnya. Maka batu tersebut bergeser sehingga mereka mampu keluar dari tempat tersebut. Jadi apa amal andalannya? Ada enggak amal andalan yang bisa membuat mereka keluar dari gua? Ada. Itu menjadi inspirasi bagi kita. Milikilah amal andalan itu hari ini juga. Kita enggak tahu di mana letak penilaian Allah dari ibadah-ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Apa ibadah orang pertama tadi? Berbakti kepada orang tua. Anaknya nangis minta susu, dia nggak ngasih sampai menunggu orang tuanya minum susu. Apakah begitu berat cinta kita kepada orang tua? Apakah ada amal andalan kita terkait dengan bakti kepada orang tua? Kita selalu mengatakan kepada ibu kita,
Anak ibu kita ada 4, mungkin ada 5 atau ada 3. Mungkin kita yang paling berrezeki di antara 3 anak-anaknya. Biasanya orang tua paling sayang sama anak-anak yang kurang mampu. Dan dia akan menutupi kekurangan anaknya dengan melalui anaknya yang mampu. Sehingga anak yang mampu akan tega-teganya bilang sama ibunya, aku menyenangkan mama ya. Ini ku kasih untuk mama, bukan untuk dia. Betul? Sering? Apa kata ibu kita? Iya, gak apa-apa. Padahal di belakang kita, dia ngasih sama anaknya yang susah. Dan kita yang belum berilmu ini marah-marah sama ibu kita. Aku tidak menyenangkan dia, mak, menyenangkan mama. Kalau kita benar mau menyenangkan ibu kita, terserah dia bagaimana menyenangkan dirinya. Iya betul. Apakah itu bakti kita? Belum tentu. Yang kedua, apa amal andalan dia? Dia takut kepada Allah. Dia punya takut kepada Allah, padahal dia mampu. Apakah kita punya takut yang begitu hebat sehingga mencegah kita? Amalnya amal makhdoh atau ghairu makhdoh ini? Ghairu makhdoh. Amal andalannya bukan tahajudnya, bukan ibadah dia langsung kepada Allah, tapi ibadah dia kepada orang lain. Itu amalan andalan orang nomor 2. Nomor 1 juga berbakti kepada orang tua. Takut, memiliki rasa takut yang mencegah kita untuk berbuat zalim. Yang ketiga, amal andalannya apa, Bu? Jujur. Jujur dia. Dan dia melakukan itu semata-mata mengharap wajah Allah. Apakah begitu kita tingkat kejujurannya? Ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah ya Allah, dan kami mohon pertolongan darimu. Inilah makanya kita hari ini belajar tentang mizanul ibadah. Karena boleh jadi kita salah sangka, kita pilih-pilih ibadah, sementara kita nggak tahu di mana letak amal andalan itu. Boleh jadi amal andalan itu letaknya di hal-hal yang sangat sepele menurut pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah itu dahsyat luar biasa. Menahan lisan misalnya, menahan bakhil misalnya, dan lain-lain seterusnya. Dan itu adalah latihan seumur hidup. Semoga kita sukses menjalani ujian demi ujian. Allah nggak lihat siapa kita hari ini, yang Dia lihat adalah di mana kita menempuh jalan. Semoga kita menempuh jalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Bukan jalan orang yang kau murkai, dan waladdallin, dan bukan orang yang sesat. Ada 2 kaum yang harus kita antisipasi dari ayat itu. Ghairil maghdub adalah orang Yahudi, dolalah, sesat, Nasrani. Inilah kaum yang dekat dengan kaum Nabi Muhammad SAW. Makanya Islam sudah sempurna diturunkan Allah, niat maupun cara bagaimana kita berhubungan menyembah Allah seperti yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Mari kita belajar tentang Mizanul Muslim. Udah ada yang punya bukunya belum? Belum ya? Gak apa-apa sayang. Silakan dulu dibuka catatannya, karena Bunda akan memberikan
definisinya agar bisa dibaca di rumah. Ya, pengertian ibadah. Seperti biasa, Bunda akan mulai dengan pengertiannya. Dengan pengertian ini akan mudah bagi kita untuk menjalaninya. Karena ibadah ini adalah salah satu implementasi dari tauhid, ya, tauhid kita. Karena dalam Islam tidak cukup hanya mengakui Allah Tuhan, tapi harus ada caranya. Itulah ibadah. Dan itu teratur dan diatur. Nggak boleh sembarangan. Itulah tugas para nabi. Nggak boleh lagi setiap orang menyembah Allah seperti sebagaimana kepikirannya, hawa nafsunya, nggak bisa. Maka diturunkanlah Nabi Muhammad kepada umat Islam untuk membuat satu aturan. Nggak bisa sembarangan. Kalau gitu, apa pengertian ibadah agar mudah? Dengan pengertian ini nggak perlu latihan sholat khusyuk lagi karena sudah ngerti. Nggak perlu lagi spesial untuk macam mana supaya khusyuk, macam mana supaya tidak mengurai amal menjadi sia-sia. Dengan pengertian ini semua itu selesai. Alangkah lamanya kita tahu ilmu ini. Sekiranya dari dulu kita tahu. Ya Allah, nikmatnya beribadah. Yang paling kita takutkan apa, Bu? Ada 4 yang kita takutkan. Sebelum kita ke pengertian, Bunda masih terus bagaimana kita berinteraksi nanti dengan mizanul ibadah. Yang paling kita takutkan itu apa, Bu? Salah satunya, amal tidak diterima. Takut nggak, Bu? Takut sekali. Supaya amal kita diterima, ada hal-hal yang perlu kita resapi dulu pengertiannya. Ibadah itu adalah memiliki arti kehinaan dan ketundukan. Ibadah dalam bahasa Arab memiliki arti kehinaan dan ketundukan. Itu pengertian dasarnya. Sebuah kehinaan dan ketundukan. Ibadah bicara tentang itu. Tapi kita akan terangkan ibadah menurut istilah syar'i, ya. Menurut istilah syar'i, ya, ibadah itu adalah nama yang merangkum segala sesuatu yang diridhoi Allah dan dicintainya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Itulah syarat dari sebuah ibadah. Ibadah itu bisa berupa perkataan atau perbuatan yang lahir maupun yang batin. Kalau itu semua dicintai Allah, apapun namanya, itu ibadah. Buang sampah, buang duri di jalan, membukakan pintu orang tua, menyeberangkan orang supaya enggak celaka. Kalau itu memang mengharapkan wajah Allah, itu namanya ibadah. Apalagi ghairu maghduh, udah pasti. Syaratnya apa, Bu? Mengharap ridho Allah dan pastikan pekerjaan itu memang Allah sukai, Allah cintai. Apapun perbuatan itu, lisan maupun anggota badan, terus terang ataupun dalam hati, itu namanya ibadah. Tadi pagi berzikir misalnya, atau tidak merepet sama pembantu yang gak datang kerja, kita kerjain kerjaan dia. Kayak Bunda tadi pagi, sebelum kesini gak pakai merepet, tapi kerjain aja terus. Niatnya apa, Bu? Mencari ridha Allah. Boleh jadi dia sedang kurang sehat dan lain-lain. Banyak gak, Bu, sebetulnya yang berjudul ibadah yang kita kerjakan? Ini dia, Bu.
Makanya dengan senang hati semua itu kita kerjakan. Karena mengharap ridho dan ampunan Allah saja. Titik. Kalau ini kita sudah paham, kita akan mudah bicara cara, bicara tujuan, bicara dan lain-lain sebagainya. Yang jelas, ukuran besar atau kecilnya nilai ibadah itu serahkan kepada Allah, bukan kita. Kita mungkin hanya diberi contoh di dalam Al-Quran, sedekah sebiji zarah tidak akan pernah hilang, atau bersedekah sebiji gandum akan dibalas dengan 700 butir. Nah, itu mungkin ada janji-janji Allah. Itu nggak usah terlalu kita khawatirkan. Yang jelas, lakukan semua perbuatan lisan maupun amalu jawari demi mengharapkan ridho Allah. Pastikan aktivitas itu dicintainya. Hari ini ada nggak yang kita buat yang dicintai Allah? Ini hadir di majelis ilmu. Apakah ini ibadah? Luar biasa ibadahnya. Jadi banyak jenis ibadah yang hanya Allah yang tahu nilainya. Jadi kita perlu mencatat, ilmu itu harus dicatat. Nanti di rumah, oh iya. Jadi syarat ibadah itu yang penting yang kita kerjakan itu diridhoinya dan dicintainya. Jadi otomatis kita akan memilah-milah, akan membuang yang tidak dicintai Allah. Betul? Dengan pengertian ini. Iya. Pengertian ini akan mengantarkan kita kepada hidup yang efektif. Kita tidak akan mau larut di dalam hal-hal yang nggak perlu-perlu. Karena itu bukan ibadah. Dulu kita rajin beribadah, mungkin belum punya pengertian sesimpel ini. Sehingga maksiat dan ibadah berjalan bersama-sama. Betul? Entah mana yang besar nggak tahu kita. Apa di maksiatnya atau nilai ibadahnya. Selama ini berjalan bersama-sama. Tapi dengan pengertian ini akan jauh menolong kita untuk tidak lagi terjerumus kepada yang tidak penting, apalagi yang kurang-kurang penting. Sekarang Bunda akan menyampaikan rukunnya. Rukun ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan itu ada syaratnya. Syarat dan ketentuan. Apa yang ada di dalam sebuah ibadah, apakah itu ghairu mahdoh atau mahdoh, rukunnya ada tetap, supaya itu bernilai ibadah di dalam pandangan yang diibadahi. Ingat ya, kita sedang mengibadahi kepada zat yang berhak mendapatkan ibadah dari makhluknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rukunnya itu harus kita miliki. Apakah Ibu tahu ada rukun ibadah selama ini? Ibadah itu punya rukun ternyata, Bu. Dan itu rukunnya nggak banyak, cuman 2 saja. Rukun yang pertama yaitu cinta ya. Puncak kesempurnaan rasa cinta. Itu rukun yang pertama. Puncak kesempurnaan rasa cinta. Jadi ibadah yang kita kerjakan itu rukun pertama adalah sebagai wujud ya, sebagai wujud atau puncak, bukan sesuatu yang sepele berarti. Namanya top, puncak. Puncak apa? Kesempurnaan rasa cinta. Masya Allah. Sebagai puncak kesempurnaan rasa cinta kita kepada Allah. Itu yang pertama. Kalau ini rukunnya ada pada diri kita, kira-kira gimana? Apa efek dari puncak kesempurnaan rasa cinta ini? Kita nggak akan sembarangan melakukan hal apapun. Pasti kita melakukan
yang paling baik yang bisa kita mampu. Betul? Betul Bu? Iya, kita nggak akan sembarangan. Karena kita akan persembahkan itu kepada yang paling kita cintai. Nggak mungkin kita sembarangan. Ada satu kisah untuk bisa menangkap cerita tentang cinta ini. Ada satu kontraktor bangunan. Dia bekerja kepada tuannya. Dia mau pensiun. Jadi tuannya bilang, iyalah, ini bangunan terakhir yang dikerjakan ya Pak. Kerjakan bangunan ini tipe sekian. Ya. Si kontraktor tadi membangunnya karena dia pikir udah terakhir kerjaan. Dia bangunnya ya apa adanya. Diselesaikannya apa adanya saja, namanya dia mau pensiun. Setelah selesai bangunan itu, tuannya bilang, nah inilah hadiah saya karena kau sebentar lagi pensiun. Jadi ini untukku katanya. Iya, ini untukmu. Ini hadiah untukmu. Apa pikiran dia Bu? Nyesal nggak dia Bu? Kenapa? Dia mengerjakannya seperti bukan untuk dirinya. Dan dia mengerjakannya asal-asal saja. Andai kata aku tahu katanya, kalau ini bakal untukku, pasti aku pilih bahannya dari bahan yang paling bagus. Tapi sayang, dia nggak diberitahu kalau itu untuk dia. Sama dengan kita. Kita udah diberitahu malahan, yang kau buat itu untukmu. Itu pun kita masih bikin yang tak bagus untuk Allah. Kita belum melakukannya karena cinta. Makanya ibadah itu rukun yang pertama ini. Jadi tidak ada ibadah kita yang asal-asalan. Jadi ibu kalau berwudu jangan pakai handuk lagi Bu ya. Pakai baju yang betul. Karena sholat itu rukunnya mulai dari berwudu. Ini kan asal-asalan. Gak bisa Bu. Ibadah itu harus ada rasa cinta yang dalam. Supaya kita betul-betul melakukannya dengan enteng. Karena kalau udah cinta enteng gak Bu? Kalau udah pakai cinta Bu, enteng ngerjainnya. Enggak sulit. Kita makanya berat karena belum cinta. Semua jadi berat. Coba buka surah Al-Baqarah 165 nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillahi walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adzab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai, seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah lah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Itu ayatnya, orang yang mempunyai tandingan. Jadi dia juga bersyahadat, tapi juga mendatangi paranormal, memakai jimat, pakai penglaris kalau jualan ya, seolah-olah Allah tidak cukup bagi dia.
tempat bersandar. Habitat a'maluhum, sia-sia amalmu. Kemudian surah yang kedua terkait ini adalah surat At-Taubah ayat 24. Ada 8 hal yang selalu membuat kita tidak utuh dalam mencintai Allah. Ada 8. Coba dibaca sayang suratnya. Surah 9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Fatarabbasu kata Allah di sini ya, maka tunggulah. Tunggu kata Allah. Fatarabbasu. Jadi di sini ada 8 ya, kita hitung ya. Ada 8 yang kita cintai lebih daripada mencintai Allah. 8 ini. Yang mestinya, yang 8 ini yang mestinya kita bawa untuk mencintai Allah, bukan yang menghalangi kita mencintai Allah. Coba kita hitung berapa ya. Yang pertama, katakanlah jika. Yang pertama apa? Bapakmu. Kemudian anak-anakmu. Yang ketiga, saudara-saudaramu. Yang keempat, istri-istrimu. Kelima, keluargamu. Keenam, harta kekayaan yang kamu usahakan. Keenam, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya. 7, tempat tinggal yang kamu sukai, yang lebih kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah. Maka tunggulah. Jadi kalaupun ada hukuman, mungkin belum terjadi, masih depending, ditunda. Karena kalimatnya tunggulah. Jadi kita ini sekarang dalam posisi menunggu. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Kalau dia lihat kita bertobat, Allah ampuni. Tapi kalau dia lihat kita bertahan dengan prinsip yang salah, Allah berikan yang satu lagi, azab. Tapi sekarang masih proses ditunda. Makanya nanti ada di ujung hidup kita husnul khotimah dan su'ul khotimah. Ada 8 ya Bu. Yang mana yang paling sering menghalangi kita dari taat kepada Allah? Lihat sendiri dari 8 poin itu. Lihat apakah pasangan hidup kita menunda kita untuk taat. Dia gak suka nengok ibu berhijab. Siapa yang lebih kita cintai kalau begitu? Perdagangan kita membuat kita tak berbuat apa-apa. Lebih cinta kita daripada beramal soleh. Berarti perdagangan itu menjadi sebab kita tidak mencintai Allah. Betul? Lihat ini. Rumah yang kita cintai kadang-kadang bisa membuat kita terhalang. Malas keluar rumah ya kan? Malas bermajelis ilmu. Masya Allah, ya Rabb. Ada 8 yang ketika kau lebihkan yang 8 itu daripada mencintai aku dan Rasulku,
serta berjihad di jalanku, kata Allah, tunggu, kata Allah. Maka tunggulah. Makanya lakukan ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh dengan dasar cinta kepada Allah. Setelah ini ditaruh di atas, jangan khawatir, Bu. Allah mudahkan semua urusan. Tapi kalau ibu mulai meletakkan Allah di urutan terakhir, siap-siap untuk repot dan kecewa. Inilah ibadah yang pertama, Bu, rukunnya. Rukun pertama adalah apa tadi, Bu? Sebagai puncak kesempurnaan rasa cinta. Apa aja sholat kita sempurna karena cinta kepadanya. Saum kita sempurna kita lakukan karena cinta kepadanya. Kita akan persembahkan kepada Allah yang menerima ibadah itu sempurna. Mudah nggak, Bu, kalau gitu, Bu, melakukan ibadah dengan modal rasa cinta? Mudah nggak? Mudah, Bu. Nggak ada yang sulit. Dan memang Allah akan tolong kita di dalam melaksanakannya. Itu rukun yang pertama. Rukun ibadah yang pertama berikut terkait dengan rasa cinta. Rukun ibadah yang kedua. Rukun yang kedua ini wajib kita punya. Wajib. Inilah Islam, Masya Allah, luar biasa agama kita ya. Sempurna betul. Yang kedua adalah puncak kesempurnaan dari ketundukan, ketaatan, dan kepasrahan. Ada 3 ya. Kalau rukun yang pertama cuma 1 ya, puncak kesempurnaan rasa cinta. Yang kedua, puncak kesempurnaan dari ketundukan, ketaatan, dan kepasrahan. Ini harus Bunda terangkan betul-betul. Ibadah yang kedua, rukunnya ini ya, ada 3 komponen. Apa tadi? Kesempurnaan, ketundukan, sempurna ketundukannya. Kemudian ketaatan, kemudian kepasrahan. Mana contohnya? Puncak ketundukan dan kepasrahan ini menuntut seorang hamba untuk menerima, untuk apa? Menerima dengan pasrah segala perintah dan larangan Allah tanpa menentang, memprotes, dan meremehkannya. Itu dia. Tanpa babu, menentang, memprotes, dan meremehkannya. Jadi dalam beribadah hal ini banyak kita lihat. Banyak protes, banyak menentang, dan meremehkannya. Tidak terpenuhinya unsur ini ya, rukun ini dalam ibadah tidak diterima. Karena ini merupakan rukun ibadah. Yang ini semua dijelaskan di dalam fikih biasanya, ilmu-ilmu fikih. Yang kedua apa tadi, Bu? Rukunnya puncak kesempurnaan dari ketundukan, ketaatan, dan kepasrahan. Yang hal ini semua hanya ditujukan kepada Allah. Jadi puncak ketundukan dan kepasrahan ini menuntut seorang hamba untuk menerima dengan pasrah segala perintah dan larangan Allah tanpa menentang, memprotes, dan meremehkannya. Ada enggak pada diri kita unsur ini? Adalah pasti. Kita insya Allah sudah punya dua rukun ini ya, Bu. Kita sudah memiliki 2 rukun ini. Cinta, kemudian tunduk, taat, dan pasrah. Buktinya apa, Bu? Kita sudah mengikuti semua syarat dan ketentuan
ibadah-ibadah mahdoh misalnya, kita nggak mengerjakan sholat subuh 3 rakaat karena hukumnya aku lagi banyak waktu ini, 3 rakaat aja lah aku buat ya. Enggak. Kita sudah pasrah. Misalnya bulan puasa, aku rasa aku mundurkan aja lah jam apa ini ya untuk berbuka puasa, karena tadi aku mundurkan juga. Bisa gitu Bu? Kurasa aku mau ke Sidimpuan ini, gak usah lah aku puasa, nanti aku ganti. Bisa? Hah? Dia belum musafir, masih di rumah. Dia masih di rumah Bu, belum musafir. Udah berniat dia nggak puasa, nggak boleh. Pasrah. Kemudian apa lagi? Banyak itu yang kita di sini meremehkan, remeh kali. Kenapa Ibu buka telepon Ibu? Kita kan lagi berihram. Buddha pernah bersama-sama dengan saudara-saudara dari mana-mana. Dia buka mukenanya, dia berwuduk di tengah-tengah orang banyak di Musdalifah. Waktu Bunda tegur, apa kata dia Bu? Lain guru kita. Lain guru kita katanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Ya. Lain gurunya katanya Bu. Ya Allah. Jadi memang unsur ini harus ada Bu dalam ibadah ya. Apa unsur yang pertama tadi Bu? Ketundukan. Kemudian ketaatan dan pasrah. Kalau sudah diatur, jangan banyak protes. Ada orang yang tidak mau pakaian ihram, katanya dia mau pakai baju batik aja. Nggak bisa. Di sana laki-laki harus memakai pakaian ihram yang tidak berjahit. Macam mana pun mahalnya sutra, nggak laku. Harus pakai pakaian ihram. Jadi memang Islam ini bicara apa sebetulnya kalau kita ambil kesimpulan? Bicara taat ya, bicara taat. Karena iblis itu nggak bisa melakukan yang satu ini, taat. Dia nggak mau disuruh tunduk kepada Adam, nggak mau melakukan, nggak mau diletakkannya kepalanya ke bawah. Padahal yang nyuruh siapa? Allah. Kita ini juga yang dilihat Allah ketaatannya kok. Iblis itu berlogika kepada Allah. Aku nggak mau tunduk kepada dia karena dia kau buat dari tanah. Sedangkan aku kau buat dari api. Aku diciptakan lebih dulu, dia belakangan. Kontennya benar semua yang dia bilang, dia nggak bohong iblis. Tapi Allah tidak sedang melihat bohong atau tidak, benar atau tidak, logis atau tidak logis, enggak. Allah cuma mau lihat kau patuh apa enggak. Jadi ibadah itu juga harus punya prinsip ini. Ibadah yang kita lakukan itu adalah puncak dari ketundukan, ketaatan, dan kepasrahan. Kalau kita udah tahu bahwa gelang emas kita nganggur 83 gram, selebihnya harus dikeluarkan zakatnya. Itulah bentuk kehinaan itu Bu. Itulah letak kehinaan itu. Ketaatan itu adalah sebuah kehinaan kita kepada Allah. Karena dia bikin peraturan, kita seorang hamba, kita harus taat. Itulah kehinaan itu. Kehinaan yang diminta oleh Allah adalah berbentuk ketaatan tanpa memprotes, apalagi meremehkannya. Sudah mengerti Bu kira-kira rukun ibadah itu? Apakah konten ini ada di dalam sholat kita?
haji kita, umroh kita, sedekah kita, ibadah-ibadah ghairu mahdoh kita. Apakah ada dua-dua rukun ini di dalamnya? Kalau ada rukun ini di dalam setiap ibadah kita, setiap perbuatan itu akan disebut dengan ibadah. Kalau tidak, bukan ibadah namanya. Kalau bukan untuk Allah dan mencari ridho Allah dengan cara yang tunduk, ya, taat, itu bukan ibadah. Tapi kalau itu dilakukan karena cinta dan ketundukan, itu baru diberi nama ibadah. Mizanul ibadah sebetulnya enggak berat-berat sekali ya Bu. Cuma kali ini kita terangkan secara teori agar benar-benar dua rukun ini menyertai semua amal ibadah kita, baik berupa lisan maupun amalul jawarih yang lain, yang nyata maupun yang di dalam hati maupun yang di dalam perbuatan. Sudah paham sayang? Kira-kira sulit nggak dimengerti? Enggak kan? Enggak. Kalau cinta pasti enteng ngerjakannya. Kalau ada rasa ketundukan pasti tertib mengerjakannya. Betul kan? Tertib nggak kita Bu? Kalau sudah ada pengertian tunduk, patuh dan pasrah ini. Tertib waktu, tertib semuanya. Tertib, adab-adabnya kita jaga. Apalagi niat ya, sudah pasti kita jaga. Inilah mizanul ibadah. Rukun sudah, pengertian sudah, rukun sudah Bunda terangkan. Sekarang Bunda akan menyampaikan syarat-syarat ibadah. Yang pertama, apa syarat ibadah yang pertama Bu? Kebulatan tekad, yaitu bersungguh-sungguh ya, serius, semangat dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Jadi ini syarat yang pertama ya. Kita harus punya kebulatan tekad, berazam, bersungguh-sungguh, serius, semangat dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Jadi ada unsur semangat. Apakah kita bersemangat? Ini yang pertama. Syarat dari ibadah itu semangat. Tekad yang sungguh-sungguh, serius. Ini ibadah, syarat ibadah yang pertama. Tanpa ini ibadah kita mungkin saja kita kerjakan, tapi udah di ujung-ujung waktu ya. Udah sisa-sisa tenaga. Kita sudah bilang ini apalah, yang penting kan ku kerjakan. Enggak Bu. Syarat ibadah itu yang pertama ini. Memang kita prioritaskan. Dan kita memang menyiapkan waktu yang terbaik, semangat yang terbaik. Kalau ini terus-terusan ada dalam diri kita, Allah akan tolong. Tapi kalau kita biasa mengatakan kita beramal di sisa-sisa waktu, di sisa-sisa tenaga, di sisa-sisa apapun itu, bagaimana mau dinilai ibadah itu? Sering gak Bu kita seperti itu? Pernah Bu, Bunda ke pasar Johor ini, udah lama Bunda gak belanja. Jadi ditanya sama yang jualan. Yang jualan itu yang sebelah kanan kalau masuk, orang Aceh. Jadi dia bilang, Bunda udah lama kali gak ke pajak ya? Iya Bunda bilang, kalau dulu ngaji kalau sempat, sekarang belanja kalau sempat. Begitulah dulu. Kita memberikan waktu yang sisa-sisa, restan aja. Ini pun kan ada waktunya ini. Allah akan menghisap waktu itu. Di mana waktu lapang dan waktu kaya kita, waktu kuat kita. Yang kedua, syarat yang kedua, ikhlas.
Tadi di kisah yang Bunda ceritakan di depan, 3 orang yang terkurung dalam gua, apa ucapan mereka? Ya Allah, sekiranya ini kubuat karena ikhlas mengharap ridhomu, jadikan ini sebab batu ini tergeser. Betul kan? Ikhlas kan? Jadi syarat ibadah kita itu ikhlas. Kenapa harus ikhlas, Bu? Apa arti ikhlas? Apa arti ikhlas sebetulnya? Melepaskan amal perbuatan dari pandangan makhluk. Itulah dia ikhlas. Melepaskan pandangan atau penilaian makhluk ya dari sebuah amal. Jadi kita tidak lagi melakukan amal perbuatan karena seseorang atau bukan karena Allah. Karena prinsip kita adalah selain Allah adalah makhluk. Selain Allah semuanya adalah makhluk. Untuk apa kita menyandarkan balasan kepada makhluk yang dia pun mengharap? Betul? Itu maksud ikhlas di sini. Ikhlas memurnikan tujuan ibadah hanya untuk meraih ridho dan balasan di akhirat. Balasan di akhirat. Ini penting, Bu, pengertian ibadah ini. Ikhlas dalam pengertian ibadah adalah memurnikan tujuan ibadah hanya untuk meraih ridho Allah dan balasan di akhirat. Karena orang kafir nggak punya harapan balasan di akhirat ini. Makanya mereka mati-matian bekerja di dunia untuk mendapatkan dunia. Beda dengan kita. Kalau kita orang beriman, balasan itu kita harapkan di akhirat. Padahal di dunia pun kita sudah diberi. Harapkanlah akhirat, maka dunia akan ikut. Tapi kalau kita mengharap dunia, belum tentu dunia dapat, akhirat pun tak akan dapat. Jadi kalau untuk orang beriman, haraplah akhirat, pasti dunia di tangan. Karena dunia itu sudah ada janjinya dari Allah untuk kita, tinggal kita menjemputnya. Kalau belum satu butir nasi kita telan, kita belum mati, Bu. Semua yang dijanjikan itu sudah kita peroleh, baru kita mati. Gak usah khawatir soal dunia. Jatah kita sudah ada. Ikhlas. Ikhlas itu apa tadi, Bu? Memurnikan tujuan ibadah untuk meraih ridha Allah dan balasan di akhirat. Jadi tidak ada tujuan-tujuan lain selain kepada Allah. Kalau di dalam posisi berjalan menuju Allah, ini makom hati yang namanya ihbat, Bu. Apa? Ihbat. Jadi perjalanan menuju Allah itu ada namanya ihbat. Ini makom hati yang sudah tentram, sudah tenang, tidak lagi risau dengan pujian maupun cercaan. Karena bagi dia itu gak masalah. Makom hati ini sangat penting kita punya hari ini. Namanya ihbat. Apa? Ihbat. Insya Allah yang akan datang akan berterangkan. Manzilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama ihbat, Bu. Kalau kita hari ini sudah ada di makom ihbat, perjalanan menuju Allah itu lebih enteng. Karena kita tidak lagi risau dengan cercaan maupun pujian. Kita sudah bisa ikhlas. Sudah bisa ikhlas. Ada pertanyaan. Menurut Ibu, mana lebih kencang lari seekor
Citah atau kijang? Harimau itu citah, yang jenis citah itu yang kencang larinya. Mana lebih kencang, dia atau kijang? Harimau atau kijang? Kijang ya kan? Kijang lebih kencang. Tapi kenapa dia sering ditangkap harimau? Kenapa? Kijang itu suka kepo. Kijang suka kepo. Ada dengar suara semak-semak, suara sikit aja langsung berhenti nengok. Ada lagi suara angin atau suara apalah yang dia dengar, berhenti nengok. Sementara citah fokus kepada sasaran. Begitu si kijang kepo, diterkam sama citah. Kita ini yang mana ini? Kita ini kijang atau harimau? Kita suka kepo nggak? Sehingga berhenti di jalan taat, menunda-nunda taat, sampai kadang-kadang taat itu tidak kita kerjakan lagi. Udah berniat ini mau bersedekah, udah berniat mau sedekah, nengok, ada yang baru nih, nantilah ya, nggak jadi, beli itu, nggak jadi nih. Kenapa? Nggak fokus. Berapa lama kita jadi kijang? Berapa lama? Nauzubillah min zalik. Jangan jadi kijang, Bu ya. Nanti ditangkap sama harimau. Fokus. Fokus. Walaupun cuma 1-2 aktivitas. Fokus. Fokus. Jangan sana sini, sana sini, sana sini. Ya. Hidup ini perlu pilihan. Itu namanya istiqomah. Orang yang ikhbat baru bisa istiqomah. Kita sudah bicara istiqomah, ikhbatnya tak ada. Ikhbat dulu ibu punya, baru cerita istiqomah. Kalau ikhbat sudah ada pada diri kita, nggak masalah. Mau dipuji, mau dicerca, yang penting yang kukerjakan ini diridhoi Allah. Titik, selesai. Itu namanya bisa istiqomah. Jadi ada jenjang-jenjang, Bu. Jadi kajian istiqomah itu ada di bawahnya lagi. Kajian-kajian. Inilah namanya rentetan ibadah itu, Bu. Itulah ibadah. Perjalanan menuju Allah itu namanya ibadah. Ada yang ditempuh dengan sabar, ada yang tempuh dengan ikhlas, ada yang dengan qanaah, dan lain-lain. Ada dengan muhasabah namanya. Dan itu urut-urutannya jelas. Kita jungkir balik selama ini. Kita bicara muhasabah. Entah apa yang kita muhasabahkan. Kontennya ada, Bu, muhasabah. Kita rajin zikir akbar kesana kemari, tapi joget gak berhenti. Ya, karena kita banyak gak tahu. Ini aja ibadah, mungkin baru hari ini kita tahu dengan jelas. Ibadah itu bicara tentang kehinaan dan ketundukan. Kehinaan itu dalam pandangan Allah adalah cinta. Kita berikan kehinaan dan ketundukan kepada Allah, dan Allah akan melabelinya sebagai satu ibadah. Ini cinta gak ada, ketundukan gak ada, protes terus ya kan, meremehkan terus. Gimana mau dilabelin ibadah? Ikhlas itu nomor 2. Yang ketiga syarat ibadah harus sesuai dengan sunnah Rasulullah dan syariat ya. Harus sesuai dengan sunnah Rasulullah dan syariat beliau, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ananda tolong dibaca surah Ali Imran 31 dan 32. Ini dasarnya ya, Bu. Poin nomor 3 ini dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Itu dasarnya ya sayangnya, itu dasarnya. Syarat ibadah itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah dan syariat beliau. Di surah Ali Imran ayat 31 dan 32. Ini ayat kalau Bunda mengatakan dalam catatan Bunda, dulu waktu masih belajar, Bunda buat label di atas, cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Ini kalimatnya. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kalau kita tidak mengikuti Allah, artinya cinta kita bertepuk sebelah tangan. Jadi supaya mudah ingatnya nak, kadang-kadang Bunda bantu dengan kalimat-kalimat itu di catatan Bunda. Bunda kalau lihat catatan Bunda zaman dulu, senyum-senyum sendiri Bunda. Catatan ini Bu, jangan sepelekan. Ini adalah warisan ibu yang paling indah untuk anak-anak. Catatan ngaji ini. Kasih catatan ini kepada anak-anak. Ini catatan mama dulu nak, waktu mengaji. Dia pasti senang melihat catatan tulisan tangan ibu. Pasti dia akan merasa inilah yang paling berharga dalam hidupnya. Catatan ibunya. Niatkan Bu. Ini warisan ibu terindah untuk dia. Catatan dalam kita bermajelis ilmu. Harta yang paling berharga adalah ilmu. Ibu sudah mewariskan ilmu dengan memberikan buku catatan mengaji. Ini tambahan sedikit dari Bunda. Jadi ada berapa syarat ibadah Bu? Banyak enggak syaratnya? Enggak. Syaratnya pertama? Iya, memiliki kebulatan tekad, yaitu bersungguh-sungguh, serius, dan bersemangat dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi kita gunakan kesehatan kita ya, kesehatan kita, keluangan waktu, dan apapun yang bernilai. Jangan kasih sesuatu yang sisa-sisa ya Bu. Berikanlah yang terbaik. Apalagi Anda sekarang yang mendengar kajian ini, Masya Allah. Kami seusia kalian nak. Alhamdulillah nak, mudah-mudahan kalian lebih baik dari kami. Ya sayang ya, karena sudah mendengar bobot kajian yang begitu. Bunda saja kalau menyampaikan ini cemburu sama anak-anak muda. Iya, mereka udah tahu sejak muda. Kita tahunya sudah. Betapa banyak waktu luang kita dulu ya Bu ya. Kita gak bersemangat dalam beribadah. Semangatnya apa dulu Bu? Belajar poco-poco ya kan? Masya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah. Andai kata kita dulu mati. Aduh, di mana letak kita dulu ya? Alhamdulillah masih ada waktu dan Allah melihat akhir hidup kita. Gak usah putus asa ya Bu. Lakukanlah ibadah dengan mengetahui definisi yang tadi, kemudian rukunnya tadi, syarat ini tadi, syarat-syarat ini. Masih ada waktu insya Allah.
Syarat ibadah yang pertama adalah kita memiliki tekad dan bersungguh-sungguh, serius dan bersemangat. Kalau sekarang macam mana mau semangat? Pinggang udah sakit, kaki udah ini, apalagi mata udah rabun, apalagi gigi udah nggak sempurna. Kemana dulu ya? Ya Allah, kita pernah muda kan? Pernah nggak umur 20-an? 30, 35, 40, 45, sekarang 60. Tinggal berapa langkah lagi? Kita sudah dekat kepada hari H. Siapa yang menyambut kita nanti? Apakah malaikat yang bermuka masam dan bau? Karena amal kita bau, atau malaikat yang menghibur kita, yang memperlihatkan kita tempat kembali yang indah. Yang jelas, jangan pilih-pilih amal. Kita nggak tahu di mana amal andalan kita berada dalam pandangan Allah. Jangan pernah bangga dengan satu amalan, tapi mintalah kepada Allah agar kita punya sebab nanti mendapatkan ampunannya. Yang kedua, apa syaratnya, Bu? Ikhlas. Apakah ada tujuan ibadah ibu kepada yang lain selain Allah? Enggak. Karena semua kecuali Allah statusnya makhluk. Untuk apa kita bergantung kepada sesuatu yang fana? Yang ketiga syaratnya, iya, karena Rasulullah itulah yang diberi Allah petunjuk bagaimana menyembah Dia, mencintainya, bukan selain Nabi Muhammad. Salah besar kalau kita mengikut selain Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin yang berikutnya tentang mizanul ibadah. Ini ada 12 ya. Ada 12 urgensi dan peranan ibadah. Nanti Bunda akan fotokopi, kirim ke grup kita karena ini panjang. Bunda tidak mau menyampaikan poin ini sampai di sini saja. Ini akan Bunda sampaikan semuanya dulu. Nanti ayat-ayatnya tidak Bunda terangkan sekarang karena Bunda akan menyampaikan tentang dasar-dasar ibadah yang terakhir nanti. Ini urgensi dan peranan ibadah juga harus Bunda sampaikan supaya lengkap mizanul ibadah yang kita pelajari hari ini. Apa urgensi dan peranan ibadah? Ada berapa? Tadi Bunda bilang ada 12. Ibadah mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat urgen dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam. Jadi Islam itu tidak sembarangan dalam hal ibadah. Kalau agama lain mungkin bisa pilihan berganda ya. Kalau kita nggak bisa, Bu. Nah, inilah Islam. Islam itu punya aturan yang jelas. Yang pertama urgensinya adalah ibadah merupakan tujuan pokok dari penciptaan jin dan manusia. Wah. Kemudian ibadah merupakan tujuan utama diutusnya para nabi dan rasul dan diturunkannya kitab suci. Jadi nggak main-main, Bu ya. Ibadah merupakan tujuan utama diutusnya para nabi dan rasul dan diturunkannya kitab suci. Suratnya ada di surah An-Nahl ayat 16, Al-Anbiya 25, Al-A'raf 59, 65, 73, 85, surah Al-Mu'minun ayat 51 dan 52. Nanti Ibu catat, nanti terlalu kencang. Ibadah merupakan perintah Allah kepada Rasulullah dan seluruh umat manusia dan jin selama nyawa masih bersatu dengan raga. Di surah Al-Hijr ayat 99. Yang keempat, ibadah merupakan aktivitas hidup
para malaikat yang mulia di sisi Allah. Surah Al-Anbiya 19 sampai 20, Al-A'raf 206. Yang kelima, ibadah merupakan makom. Makom itu kedudukan maksudnya Ibu, bukan kuburan ya. Makom kedudukan. Ibadah merupakan makom atau kedudukan yang paling tinggi yang diberikan Allah kepada Rasulullah sebagai hambanya, yaitu abdun. Abdun artinya apa Bu? Pelaku ibadah. Abdun itu sama dengan pelaku ibadah saat menerima wahyu Al-Quran. Di surah Al-Baqarah 23, Al-Furqan ayat 1, Al-Kahfi ayat 1. Ibadah merupakan makom para nabi dan rasul. Jadi tanpa ibadah nggak bisa, kita nggak punya kedudukan apapun dalam pandangan Allah. Itu di surat Shad ayat 17, ayat 41 dan 38. Kemudian surah Az-Zukhruf ayat 59. Ibadah merupakan sifat utama penduduk surga. Ibadah merupakan sifat utama penduduk surga. Al-Insan ayat 6. Orang-orang yang tidak mau beribadah akan masuk neraka jahanam. Itu yang poin 9. Surat An-Nisa ayat 172, 173. Kemudian surah Al-Mu'min ayat 60. Urgensi yang nomor 10 adalah orang-orang yang tekun beribadah akan terselamatkan dari bujuk rayu setan. Apa Bu? Iya. Jadi cara kita menghindari bujuk rayu setan adalah dengan cara beribadah. Itulah benteng kita dari syaitan itu, ibadah. Surah Al-Hijr ayat 42, An-Nahl 99 sampai 100. Poin 11, ibadah yang ditunaikan dengan sempurna dan disertai kesadaran penuh. Apa Bu? Disertai kesadaran penuh akan pengawasan Allah. Apa namanya ini? Ihsan. Al-Ihsan, kalau kita beribadah, kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, gitu ya. Gerak-gerik kita. Kadang-kadang kalau kita nggak punya Al-Ihsan, ini bisa sembarangan kita. Sholat nguap ya kan, sholat entah pikiran kemana-mana, itu karena belum punya al-ihsan. Jadi ibadah yang ditunaikan dengan sempurna dan disertai kesadaran penuh akan pengawasan Allah atau al-ihsan merupakan puncak makom agama di atas makom Islam dan iman. Ini makom yang tinggi. Kita bisa capai nggak Bu kalau ada al-ihsan ini? Bisa. Ini merupakan makom Islam dan iman. Inilah yang paling tinggi. Ihsan, merasa diawasi oleh Allah sehingga gerak-gerak kita, gerak-gerik kita terjaga. Karena merasa diawasi. Yang ke-12, ibadah merupakan satu-satunya sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah merupakan satu-satunya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di surat Al-Anbiya ya, ayat 73, surah Al-Mu'minun 57 dan 61. Coba Ananda dibaca dulu yang poin nomor 12, Al-Anbiya 73. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Ya. Jadi apa bentuk ibadahnya di sini?
berbuat kebaikan, sholat, zakat, ya. Itulah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Itulah bentuk ibadahnya. Poin terakhir tentang mizanul ibadah adalah dasar-dasar ibadah. Yang pertama tadi apa Bu yang kita bahas? Pengertian ibadah. Sudah, kemudian rukun ibadah. Kemudian syarat ibadah. Sekarang kemudian yang terakhir tadi urgensi dan peranan ibadah. Itu yang 12 tadi. Sekarang dasar-dasar ibadah. Dasar-dasar ibadah. Ibadah itu dibangun di atas 3 dasar. Ibadah itu dibangun di atas 3 dasar. Yang pertama al-hub, rasa cinta, al-khauf, rasa takut, dan ar-roja, rasa harap. Ibadah dibangun di atas 3 dasar, yaitu yang pertama al-hub. Apa itu al-hub? Cinta, rasa cinta. Yang kedua al-khauf, rasa takut, dan ar-roja. Ar-roja itu rasa harap. Ini penjelasan dari rukun yang tadi secara detail ya. Yang pertama al-hub. Dulu kita waktu kecil, apakah kita melakukan ibadah dengan urutan yang 3 ini, dasar ibadah ini? Enggak. Kita waktu kecil langsung ke takut pun enggak. Harap. Iya kan? Mengharap apa? Hadiah dari mama awak. Iya kan? Mengharap hadiah. Jadi model orang beribadah kalau sampai tua masih seperti ini gimana kira-kira Bu? Makanya kita pakai mizan Bu ya. Inilah mizanul ibadah itu. Ditimbang ibadah itu Bu. Yang pertama timbangan cinta, khauf, harap. Kita bisa berharap kalau sudah cinta. Sudah khauf, sudah punya rasa takut, sudah tertib, sudah takut amal gak diterima. Sehingga kita di proses kedua itu kita sudah melakukan amal berdasarkan ilmu. Baru yang terakhir harap. Boleh gak kita mengharap dari ibadah Bu? Boleh, harus. Ibadah itu tujuannya apa Bu? Mengharap ridha Allah, balasan di akhirat tadi kan, mendapatkan balasan di akhirat. Apa balasan di akhirat itu Bu? Ampunan Allah. Iya, kalau udah diampuni baru masuk surga. Kalau nggak diampuni nggak boleh masuk surga Bu, nggak boleh. Macam mana supaya diampuni Allah? Ya, berusahalah supaya disukai sama Allah, ridho. Supaya disukai Allah bagaimana? Lakukan ibadah. Ibadah yang macam mana? Yang rukunnya benar. Yang punya dasar yang benar. Baru Allah suka sama kita. Kalau udah suka, mudah Allah mengampuni kita. Kapan timbangan itu nanti? Kapan timbangan itu kita dapatkan? Keadilan itu kapan? Sekarang? Enggak. Nanti di akhirat. Makanya ibadah itu tujuannya apa? Mendapatkan ridha Allah dan balasan di akhirat. Di sanalah semua adil dan seadil-adilnya. Nanti akan Allah tegakkan timbangan keadilan. Coba buka surah Az-Zumar. Az-Zumar surah 39 ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat
أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت kalimatul azabi 'alal kafirin. Orang-orang yang kafir digiringi ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, yaitu neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan, yaitu dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar, ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, yaitu kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, yaitu surga, dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan, yaitu dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami yaitu diperkenankan menepati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Ini harapan atau bagaimana nih? Ini ayat yang membuat kita mengharap amal atau bukan? Iya. Siapa yang mengharap balasan itu? Orang yang bertakwa. Hari ini kita yakin janji dan ancaman itu adalah sikap orang bertakwa. Tapi orang yang menyombongkan diri, bagi dia nggak ada balasan akhirat. Nanti dia akan menghadapi kenyataan sebagaimana disebutkan di Az-Zumar ayat 71. Mereka akan di-stop di pintu neraka jahanam sebelum dimasuki. Penjaga-penjaga jahanam akan bertanya kepada mereka, apa enggak ada yang ngasih tahu kalian tentang ancaman dan janji, kira-kira gitu. Iya ada katanya. Tapi dia tidak yakin dan dia tidak beribadah. Sementara yang 73 siapa? Kita, insya Allah. Hari ini kita yakin kali balasan itu ada nanti di akhirat. Kita berharap kali nanti balasannya ada di akhirat. Makanya kita melakukan ibadah dengan penuh cinta dan
takut amal kita nggak diterima, makanya kita tertib amalnya, baru boleh berharap. Ini sengaja Bunda tunjukkan ayatnya, bahwa ada orang yang hari ini tidak pernah merasa akhirat itu ada tempat ditegakkan yang keadilan. Sementara kita orang bertakwa tetap merasa punya harapan. Walaupun di dunia ini mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tapi masih ada akhirat yang kita harapkan. Inilah orang beriman itu, Bu. Tidak semuanya diharapkan semua beres sesuai dengan maunya kita sekarang. Kita nanti kumpul lagi di satu rombongan yang mengatakan alhamdulillazi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardu natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'u. Kita bebas nanti masuk dari pintu mana saja di surga itu yang kita mau. Ya, oleh karena itu Ibu, lakukan ibadah dengan dasar-dasar ini. Apa itu yang pertama tadi? Cinta. Kemudian takut. Takut amal ibadah kita tidak diterima, makanya tidak protes. Kita tidak akan mempersulit diri. Kita akan pasrah karena kita takut amal tidak diterima. Kemudian kita, dasar ibadah kita adalah kita penuh harap akan balasan dari Allah di dunia maupun di akhirat. Jadi 3 dasar inilah yang membuat kita beribadah. Ada rasa cinta, ada rasa takut, dan ada rasa harap. Ada 3 Bu sekarang dalam hati kita setelah ngaji ini, nanti terasa Bu. Setelah kita kaji ini, Masya Allah, enak kali beribadah. Enak kali melakukan ibadah-ibadah apa saja. Bukan hanya ibadah mahdoh, tapi ghairu mahdoh. Begitu kita dengar di Kutacane kemarin. Kutacane mana? Yang banjir itu. Sitamiang. Sitamiang banjir. Wah, dengan senang hati langsung kita kumpulkan bantuan. Hari apa kita dengar kabar? Hari apa nanti kita dengar kabar? Sabtu. Hari Sabtu kita dengar kabar. Ada pesantren di sana yang separuh bangunannya udah tertutup. Ya Allah, langsung kita kerahkan sahabat-sahabat. Hari Minggu kita belanja keperluan mereka. Hari Senin tim berangkat langsung ke sana. Alhamdulillah. Karena begini, prinsip yang di dalam pelajaran ini ada di dalam diri kita. Kita nggak tahu amal andalan kita apa. Kita nggak tahu letaknya di mana. Prinsip itu yang membuat kita terus cepat merespon peluang-peluang ibadah yang itu hanya ada ketika kita masih sehat, ketika kita masih memiliki harta, tenaga, pikiran. Jadi itu semuanya kita kerahkan hari ini, semangat demi mendapatkan satu judul dalam pandangan Allah, itu ibadah. Enak Bu kalau kita sudah tahu mizanul ibadah, makanya cepat-cepat diantarkan pelajaran ini di awal. Karena Bunda yakin jemaah yang Bunda hadapi ini adalah jemaah yang Masya Allah ibadahnya luar biasa. Tinggal dikit-dikit aja Bunda nambahin. Ya, ini ada 3 disiapkan hadiah. Silahkan nanti yang bertanya pun dapat hadiah, yang Bunda tanya dapat hadiah. Yang bertanya dulu. Apa? Bu Niar, apa pertanyaannya sayang? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam sayang. Gimana beda ketika seseorang telah melakukan amal saleh adalah kemudian dia memohon wasilah ke
Gini ya. Pahala itu ada di dunia dan akhirat. Abdurrahman bin Auf Niar, dia pernah bilang sama Allah. Sedih bunda kalau menceritakan beliau. Beliau tuh pedagang, salah seorang sahabat yang termasuk terakhir pindah hijrah ke Madinah. Di Madinah dia punya usaha pasar, buka pasar, dan sangat maju, sehingga saking majunya dia sampai khawatir seperti yang Niar bilang tadi, takut di akhirat nggak dapat balasan karena di dunia sudah diberi Allah. Dia bilang, ya Allah ya Rabb, kalau terus-terusan nikmat ini kau berikan di dunia, apakah masih ada balasannya nanti di akhirat ya Allah? Begitulah keimanan seorang sahabat. Dia tidak melihat balasan itu di dunia, tapi dia sudah punya pandangan akhirat. Karena sudah pasti Niar. Coba buka surah As-Sajdah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'um bima kanu ya'malun. Coba buka surah As-Sajdah. Surah 32 ayat 17. Ini ayat yang sering menginspirasi kita, bukan hanya bunda. Jadikan ini suatu inspirasi dan motivasi sekaligus. Yuk baca sayang. Baca Niar. Min jazaa'u ya'malun. Artinya Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan oleh mereka, yaitu macam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan dari apa yang makanya Niar, jadikan ayat ini inspirasi kita. Akan ada surprise dari Allah. Semangatlah beribadah karena Dia dan ikuti rukunnya, syarat-syaratnya tadi. Khauf, yang pertama al-hub, khauf dan ar-roja. Gak usah khawatir. Di dunia Allah akan berikan sesuai dengan ikhtiarmu Niar. Ada lagi balasan dari Allah. Dan itu bukan bunda yang bilang Niar. Itu Allah langsung yang memfirmankan di surat As-Sajdah ayat 17. Allah akan siapkan surprise. Surprise itu bahkan kata di dalam tafsir Ibnu Katsir, balasan itu Niar kita bahkan tak pernah terlintas dalam bayangan. Bentuk balasan itu terlintas saja nggak ada dalam balasan, dalam bayangan kita hari ini. Bentuk nikmat itu, bentuk balasan itu, gimana kita nggak kejar balasan Allah itu sekarang. Makanya perlu ikhbat. Dasarnya perjalanan menuju Allah, makom hati ikhbat, namanya ikhbat, makom hati yang sudah tenang. Sudah tenang, tidak lagi merasa terganggu dengan cercaan ataupun pujian orang. Berjalanlah dengan ikhbat menuju ridho dan ampunan Allah. Niar mau apa hadiahnya sayang? Ini di dunia udah dapat hadiah. Nangis Niar tadi, Masya Allah. Pasti itu isi hati kita semua. Apakah setelah kita dapat di dunia nanti di akhirat dapat lagi? Dapat Niar. Bahkan lebih sempurna. Mau apa sayang? Niar mau apa? Hah? Ini? Iya. Ambil sayang. Boleh. Sabar ya sayangnya. Semoga jalan menuju Allah yang berat, yang mendaki lagi sukar itu akan terasa nikmat karena dijalani dengan cinta, dengan al-hub, kemudian al-khauf. Jadi kita berjaga-jaga. Kemudian ar-roja, di puncaknya ada
harapan, yaitu ridho dan ampunan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Uktifillah rahimahumullah. Mari kita tutup kajian kita dengan kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin ghaira khazaya wala maftunin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.